Jadi ini adalah kali kedua saya pelihara course di Nest.js microservice untuk build and deploy scalable backend. Kali ini akan membahas soal authentication dan multiple microservice, juga penggunaan Docker di Nest. Untuk yang pertama mungkin kita introduction soal Docker dulu. Jadi Docker ini adalah sebuah tools software development, sebuah tools buat virtualization, yang ngebantu developer ini lebih gampang buat ngedevelop aplikasi, bahkan lebih banyak aplikasi, nggak cuma satu aplikasi saja. Jadi Docker ini terkenal dengan dia yang enteng atau ya nggak berat lah, dan standalone, terus bisa diisi berbagai container dan library. Lalu configuration file dan dependensinya dia juga standalone, bisa jalan di tiap-tiap kontainernya. Jadi dia ini seperti VM tapi lebih ringan jatuhnya gitu. Nah, kenapa sih pakai Docker? Jadi Docker itu ada banyak benefitnya. Yang pertama yaitu ini, dia bisa reduce IT management resource, reduce size dari tiap-tiap kontainer dan snapshotnya juga, terus lebih cepat juga dalam startup aplikasi, atau ketika kita ada masalah kita mau start service itu juga lebih cepat, terus lebih simple dan nggak terlalu banyak source code untuk deployment atau migration dan lain-lain. Jadi seperti itu. Lalu kemudian apa sih bedanya Docker sama virtual machine? Jadi kalau Docker tadi adalah kita udah tahu dia itu sebuah kontainer ya. Nah, kalau virtual machine ini kan ada dia virtualisasi dari PC atau apa ya? Kepadanya PC lah, yang dia punya operating system. Dia berdiri di atas operating system, kemudian di dalamnya baru ada service. Jadi kalau kita mau pakai virtual machine untuk microservice, jadi kita jadi banyak menjalankan banyak operating system, banyak sistem operasi di atas sebuah infrastruktur. Jadi ibadatnya gini. Nah, di dalam sebuah infrastruktur ini ada hypervisor yang di dalamnya ada beberapa virtual machine, ada beberapa operating system, ada beberapa aplikasi atau service yang dia berjalan di atas sistem operasi itu sendiri. Jadi bisa dibilang dia lebih berat daripada si container sini, si container, atau kalau kita pakai Docker. Sedangkan kalau kita pakai Docker, jadi di setiap aplikasi ini dia berjalan di atas container. Jadi semisal dia ada 2 atau 3 atau lebih aplikasi, dia bisa berjalan di satu operating system yang sama. Sedangkan virtual machine, dia misal dia ada 3 aplikasi, dia punya operating system sendiri-sendiri. Jadi itu yang bisa bikin resource-nya lebih gede. Nah, sedangkan container itu sendiri dia bisa berjalan bersamaan dengan beberapa kontainer lainnya. Dan sekarang pun ada beberapa juga, salah satunya container management yang ada, yaitu yang kita pakai itu Kubernetes itu juga di dalamnya ada bisa diisi oleh Docker itu sendiri. Kemudian harusnya kita pilih pakai Docker atau virtual machine seharusnya. Nah, sebetulnya kalau membandingkan keduanya ini tidak fair ya, karena semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang virtual machine ini dia mungkin lebih cocok untuk pengembangan software development yang dia tidak banyak perubahan, jadi jarang banget ada perubahan, dan dia mungkin lebih bisa lebih solid di beberapa kasus. Nah, sedangkan Docker sendiri ini dia lebih mudah untuk fleksibilitasnya. Jadi di tiap-tiap kontainernya bisa diupdate
secara lebih gampang dan lebih sering diupdate itu lebih gampang, sangat fleksibel untuk Docker sendiri. Jadi kalau ditanya mau pakai apa, mana yang lebih baik, sebetulnya tergantung masalahnya itu sendiri. Oke, kemudian di sini kita juga akan ngebahas soal authentication di Nest.js. Authentication sendiri ini digunakan untuk sebagai penjaga lah, sebagai filtering user ini hak aksesnya kemana aja, dan apakah user ini eligible untuk mengakses suatu fitur atau enggak. Dan authentication itu sendiri sekarang pun ada beberapa contohnya, yaitu basic auth, ada auth 1, auth 2.0 yang mungkin sekarang dipakai juga oleh Google SSO, single sign on itu, dan masih ada banyak lagi. Dan authentication sendiri juga bisa kita bikin custom, seperti autentikasi di super app kita sebelum kita pakai yang sekarang pakai BRD token. Nah gitu. Sedangkan di Nest.js sendiri untuk best practice-nya kebanyakan di komunitas dan di mana-mana library yang kita pakai itu ada, kita bisa pakai Passport dan JWT, dua-duanya kita combine. Jadi untuk saat ini di Nest.js, di JavaScript atau di Nest, kita yang paling banyak dipakai adalah Passport dan JWT, JSON Web Token itu sendiri. Nah, kemudian kita juga akan ini udah mulai masuk ke source code ini untuk dockerizing si Nest.js project itu sendiri untuk di-deploy ke Docker container. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus bikin Docker file. Nah, Docker file itu sendiri kurang lebih seperti ini. Di line pertama ini kita menentukan environment-nya. Environment-nya dia pakai Node Alpine, dan ini kita gunakan sebagai development, service development. Terus work directory-nya ada di sini, ini di dalam Docker-nya. Kemudian kita harus copy si package JSON yang ada di package kita, lalu kita install. Kemudian kita copy project-nya ke dalamnya. Ini adalah Docker document-nya, dari Docker file. Kemudian kita build ini untuk server development. Kemudian selanjutnya ini adalah untuk production server. Di sini kita deklarasikan node env-nya dulu, production. Kemudian hampir sama seperti di atas, namun yang beda di sini kita untuk npm-nya kita pakai atribut --prod untuk menginstal dependencies untuk production, dan nggak ngebawa si development dependencies yang ada di package.json. Kemudian yang ada di kita copy yang dari development yang ada di directory distribution, yaitu di ini this directory ini. Di sini ada distribution yang siap didistribusikan untuk production. Lalu ini komen untuk node-nya untuk menjalankan menjalankan file main yang ada di dalam directory distribution di dalam apps/version. Kemudian setelah kita bikin Docker file ini, kita bikin file Docker Compose. Nah, file Docker Compose ini yang akan kita lakukan ketika kita akan file yang akan dieksekusi ketika kita menyalakan atau mematikan si kontainer tersebut. Jadi di sini kita bisa masukkan service-nya. Kemudian nama service-nya ini adalah version. Kebetulan yang pertama kemarin masih dari course yang kemarin, dari version. Lalu di dalamnya ada build context, terus Docker file-nya kita masukkan ke sini. Kemudian target environment-nya kita masukkan ke sini. Lalu kita di sini ada komen untuk ngejalanin si version di development mode.
Kemudian ini ports, ini untuk port forwarding dari port yang jalan di dalam Dockernya, di dalam Docker container ini 3000. Terus 3001 ini port yang bisa diakses dari luar Docker. Jadi dari 3001 ini di forward ke 3000. Untuk volumesnya ini volumes yang tadi kita deklarasikan di sini, working directory ini. Terus kemudian juga karena kita pakai Mongo, jadi kita masukkan di sini service Mongo dengan image Mongo itu sendiri. Jadi nanti ketika kita build, dia langsung otomatis menginstal si Mongo-nya. Kemudian kita juga perlu masukin beberapa directory untuk tidak diikutkan di Docker ini. Nah, kita bisa masukkan di file Docker ignore ini. Di sini ada node modules dan distribution yang ada di directory di lokal kita. Jadi nggak ikut dibawa ke Docker karena di sana akan di build sendiri di Docker containernya. Kemudian untuk nge-build si Docker file bisa dengan perintah seperti ini. Kita masuk ke directory si apps-nya. Jadi apps, masuk ke apps, masuk ke reservation. Kemudian kita running command docker build. Ini ke directory-nya. Kemudian kita kasih atribut -f untuk file Docker filenya. Lalu ini adalah nama projectnya. Nanti ini nanti akan jalan seperti ini. Nah, setelah jalan seperti ini nanti maka akan muncul satu image container dari Docker desktop itu seperti ini. Nah, di sini ada. Nah, setelah itu untuk menjalankan atau mematikannya kita bisa pakai Docker Compose. Di sini tinggal Docker Compose up untuk menyalakan. Nah, dia langsung mendownload si Mongo-nya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai, maka di sini akan nambah satu image Mongo, dan ini image reservation untuk apps reservation-nya tadi. Tuh. Kemudian selanjutnya kita bikin generate out atau user module untuk authentication ya. Nah, yang pertama kita generate si apps modulnya. Maksud saya app out-nya untuk menampung si user module ini. Kemudian kita generate si modul user. Kemudian, nah di modul user sendiri kita di sini karena ada beberapa apps yaitu reservation dan out. Jadi kita di sini diminta untuk milih salah satu mau dibikin di mana ini modul user ini, maka kita pilih out. Dia akan otomatis kebikin di dalam directory out. Selanjutnya kita lihat controller seperti biasa, seperti yang tadi kita diminta untuk memilih directory apps-nya, kita pilih out lagi, lalu dia otomatis masuk ke directory out lagi. Kemudian ini service user untuk nanti kita taruh logiknya. Di sini juga diminta untuk milih apps yang mau dipasangi si user service ini. Kita pilih out, dia akan masuk ke out di sini. Ini juga akan otomatis generate si file untuk unit testnya di spec.ts ini. Nah, kurang lebih directory yang akan terbuat jadi seperti ini. Di sini ada models, control ada di sini. Jadi ini di dalam apps ada out, ada reservation. Jadi nanti akan jalan sendiri-sendiri, berdiri di service sendiri. Di reservation ini juga ada controller, service dan repository dan lain-lain. Di sini juga sama. Habis seperti itu. Kemudian setelah kita nge-generate si out-pin user module, kita tambahkan ke Docker Compose-nya juga untuk agar dia bisa kita deploy ke Docker container-nya juga. Jadi kurang lebih sama seperti reservation. Kita masukkan out di sini, kita masukkan Docker filenya, targetnya development, terus di command ini kita jalankan dev dengan apps out.
Kemudian port yang kita pakai di sini 3001, beda dari reservation yang tadi 3000, di sini 3001. Di sini port forwarding yang saya pakai sama, jadi untuk dari yang di dalam Docker-nya 3001, yang dari luar juga sama. Selanjutnya kita rebuilding si Docker-nya. Cukup dengan Docker Compose, maka dia otomatis nge-generate lagi. Nah, setelah di-generate, dia di Docker Desktop akan muncul dua service yang jalan ini, out service dan reservations, serta image Mongo yang kita install tadi. Selanjutnya, nah ini kita coba waktu kita tes akses di lewat Postman, kemudian saya masukkan INV, dia juga langsung ke connect dan validasinya juga kena di sini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke authentication. Nah, authentication ini kita pakai password dan JWT ya. Untuk dependensinya kita pakai JWT, Nest JWT sama password JWT. Di sini kita install, lalu kemudian untuk configuring modul kita initiate dulu env JWT secret code-nya, secret key-nya, kemudian expiration di sini dalam bentuk second ya, ini satuannya. Nah, kemudian di out service, di out modul kita masukkan si JWT modulnya di sini, kita register. Di sini juga kita masukkan secret key, JWT secret key-nya di sini. Kemudian kita masukkan juga si expiration-nya di sign in option ini. Kemudian nah, kurang lebih seperti ini. Lalu ini adalah file strategi ini untuk mendeteksi outguard-nya. Nanti kita implement si strategi ini. Nah, si strategi ini kita di sini pakai password lokal karena ini untuk service out-nya itu sendiri. Nah, di sini kita masukkan si strategi ini default-nya ini lokal, name-nya ini yang nanti akan dipanggil di local outguard-nya. Nah, ini untuk local outguard-nya, di sini kita extend ke outguard yang tadi, kita declare lokal. Lokal ini sama kayak strategi ini. Strategi default value-nya adalah lokal, karena kita import dari si password lokal ini sendiri. Nah, lebih seperti itu. Kemudian ini kita bikin dekorator ini sebagai apa ya, inisialisasi. Nanti ketika kita pakai si JWT outguard-nya, kita bisa pakai dekorator ini untuk mengambil data si current user-nya, si user yang kita pakai untuk login. Nah, di sini kita pakai interface dari user dokumen karena bentuknya sama, bentuk tipe datanya. Lalu kemudian di sini juga ada di sini ada konteksnya, di switch ke HTTP untuk mendapat si request usernya ini. Lalu selanjutnya kurang lebih seperti itu. Ini lupa saya hapus yang database modul. Mungkin langsung ke demo aja kali ya Mas ya. Untuk demo ini saya sudah siapkan tadi. Saya cek dulu apakah masih jalan. Oh ya, jadi ini file project yang saya bikin tadi. Ini ada yang kehapus tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk di outguard-nya. Jadi untuk validasi autentikasi kita bisa pakai useguard seperti ini.
kemudian kita masukin JWT outguard-nya ini. Outguard-nya ini ada apa aja ya? Dia ada di sini di JWT outguard yang ekstensi outguard yang ada di sini di strategis. Ini yang pakai JWT, jadi extendnya ke JWT strategi yang ini. Nah, di sini juga ada kita inisiasi JWT secret-nya. Untuk demonya langsung aja, ini kebetulan lagi jalan Docklink-nya. Langsung saja. Nah, ini Docklink-nya. Di dalam Nina Bobo ini ada 3 service image yang jalan, 3 konten yang jalan, konten out, reservation, sama Mongo. Nah, yang Mongo ini saya forwarding ke 37017, yang ini 3001, ini 3000 reservation. Kemudian kita coba saja langsung ke Postman. Kita coba demo dengan ini masih ada outnya. Jadi kita coba daftar dulu, tes email. Sini kalau kita coba email baru aja, demo email password. Nah, password ini buat simbol. Nah, ini seperti ini. Dia otomatis lagi seperti ini. Sebenarnya password ini tidak harusnya tidak dibalikin ya, tapi tadi belum sempat untuk ngilangin yang ini balikannya ini. Oh, ini baru lagi selesai. Terus kemudian untuk login kita copy dulu. Nah, di sini untuk login, kalau kita nggak passwordnya kita ubah, dia nggak bisa masuk. Terus kalau kita masuk list, oh ini kebetulan listnya datanya kosong. Sorry, ini outnya masih nyangkut di sini. Coba saya hapus dulu. Outnya masih nyangkut. Dan saya hapus dulu satu-satu kali ya. Nah, ini udah saya hapus satu-satu. Jadi kalau kita hapus datanya ketika kita get list, jadi ketika saya ngirim si autentikasi ini ke Docklink-nya, jadi dia dianggap unauthorized. Untuk bisa masuk kita harus login dulu, karena login ini juga nggak bisa karena nggak ada datanya. Kita create dulu, karena di sini untuk create atau register ini nggak ada autentikasinya. Masih ada, bisa lihat, kita cek di mode kompas dulu. Oh, ini masih ada, kita hapus dulu. Oke, kita register dulu dengan ini baru demo1.gmail.com. Kita sudah register, kita pakai login. Nah, dia sukses login. Kemudian harusnya ini cookiesnya udah auto ngeset. Nah, dia auto ngeset cookiesnya di sini untuk outnya. Terus dia udah bisa masuk dan nge-get list datanya. Di list data ini user controller. Nah, di sini di list ini saya pasang JWT outguard, jadi dia kalau nggak ada tokennya dia nggak bisa masuk, seperti itu. Tokennya disimpan di cookies ini. Mungkin itu sih dari course yang saya pelajari